Bugün ya şehit ya gazi olmanın günüdür. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Khalid bin Al-Walid, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Abu Bakar mengatakan, sebaik-baik hamba Allah dan saudara dekat adalah Khalid bin Al-Walid. Wafatnya Khalid bin Walid. Nama Khalid bin Al-Walid begitu masyhur di umat ini. Mendengar namanya, seseorang akan selalu terbayang akan kepahlawanan dan jihad di jalan Allah. Sosoknya sangat dirindukan, dan figurnya selalu ingin ditiru dan diharapkan. Ia dijuluki Saifullah, yang artinya pedang Allah. Ayahnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang tokoh Quraisy di zamannya. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith, saudara dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith. Khalid bin Walid memeluk Islam pada tahun 8 Hijriah. Saat perjanjian Hudaybiyah tengah berjalan, ia turut serta dalam perang Mu'tah. Nabi SAW memuji Khalid dalam perang tersebut dengan sabdanya, bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga syahid. Setelah itu, bendera perang dibawa oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah, Saifullah, yakni Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan kaum muslimin. Khalid mengisahkan dahsyatnya perang Mu'tah dengan mengatakan, 9 pedang di tanganku telah patah, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam Al-Maghazi. Sejak saat itu, Khalid dikenal dengan sebutan Saifullah. Khalid juga turut serta dalam perang Khaybar, Hunain, Fathu Makkah, dan lain-lain. Rasulullah SAW pernah mengutusnya untuk menghancurkan berhala Uzza. Khalid pun meluluh lantakkan wibawa berhala itu di hadapan penyembahnya. Ia hancurkan Uzza. Setelah itu ia berkata, "Aku mengingkarimu. Kamu tidak maha suci. Sesungguhnya Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid bakar Tuhan jahiliyah itu. As-Sirah An-Nabawiyah oleh Ibnu Katsir. Abu Bakar juga menjadikan Khalid pemimpin pasukan dalam peperangan melawan orang-orang murtad. Abu Bakar mengatakan, sebaik-baik hamba Allah dan saudara dekat adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. As-Sirah Al-Halabiyah oleh Al-Halabi. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mencatatkan sejarah yang begitu luar biasa dalam menghadapi negara adidaya seperti Romawi di Syam dan Persia di Irak. Dan ia pula yang memerdekakan Damaskus. Panglima perang yang sibuk dengan jihadnya ini meriwayatkan 8 hadis dari Nabi SAW. Saat kematian hendak menjemputnya, ia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang, akan wafat di atas tempat tidurku. Maka, janganlah mata ini terpejam atau wafat, sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada La ilaha illallah. Dan aku terus menjaga kalimat tersebut, tidak berbuat syirik." Khulasah Tahdzibul Kamal oleh Safiyuddin Al-Ansari. Pada tanggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriah, Khalid bin Al-Walid wafat. Umar bin Al-Khattab sangat bersedih dengan kepergian sang pedang Allah. Ketika ada yang meminta Umar agar menenangkan wanita-wanita Quraisy yang menangis karena kepergian Khalid, Umar berkata, "Para wanita Quraisy tidak harus menangisi kepergian Abu Sulaiman, Khalid bin Walid." Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. Setelah wafatnya, Khalid mendermakan senjata dan kuda tunggangannya untuk berjihad di jalan Allah. At-Tabaqat Al-Kubra oleh Ibnu Sa'ad. Semoga Allah meridhoimu, wahai Abu Sulaiman.
mengampuni segala kesalahanmu, dan mempertemukan kita semua di surga Allah yang penuh kedamaian. Demikian, Allahu a'lam.